Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Ya, semoga teman-teman semua dalam keadaan baik ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, berjumpa lagi dengan Bapak Rahman ya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 1 SD Fatma Kenanga Islamic Character School. Nah, teman-teman, kita sekarang sudah masuk ke pelajaran yang keempat ya, teman-teman. Ya. Nah, pelajaran yang keempat kita membahas tentang iman kepada Allah. Nah, teman-teman, silakan teman-teman buka halaman 41 ya. Kita akan membahas tentang iman kepada Allah. Namun, sebelum kita masuk ke pembelajaran, teman-teman harus melakukan beberapa hal ya. Pertama, teman-teman, silakan teman-teman duduk yang fokus ya. Perhatikan video pembelajaran. Kemudian, teman-teman harus menyiapkan buku pendidikan agama Islamnya ya. Teman-teman harus menyimak ya dari penjelasan dari Bapak. Kemudian, teman-teman berdoa. Nah, mari kita berdoa bersama-sama ya teman-teman. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Kemudian teman-teman harus menonton video pembelajaran dari Bapak sampai selesai. Nah, teman-teman, tadi kita sudah masuk ke judul ya, teman-teman ya, tentang iman kepada Allah. Nah, teman-teman, tahu tidak apa yang dimaksud dengan iman? Ya, silakan teman-teman buka halaman 42 ya. Iman artinya percaya ya. Percaya apa? Ya, artinya meyakini. Iman berarti meyakini dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, serta mengamalkan dengan perbuatan. Nah, teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat gambar ya. Nah, ada sebuah keluarga yang sedang melaksanakan sholat. Nah, teman-teman, orang yang beriman ya teman-teman ya, disebut dengan orang mukmin ya, orang mukmin. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman ya, disebut dengan orang kafir. Teman-teman, ciri-ciri orang kafir dan orang mukmin bagaimana teman-teman? Ya, jika orang kafir dia tidak melaksanakan sembahyang ya teman-teman ya. Mereka melaksanakan sembahyang berbeda ya dengan kita. Sedangkan kita sembahyangnya ya, kita melaksanakan sholat ya. Sedangkan mereka berbagai macam mereka melaksanakan ibadah mereka yang tidak sama dengan kita. Nah, teman-teman, orang mukmin ya dijamin masuk surga ya teman-teman ya. Sedangkan orang kafir akan masuk neraka. Nah, teman-teman, ketika teman-teman menjadi seorang muslim ya atau menjadi seorang mukmin, maka teman-teman harus rajin beribadah, teman-teman, agar kita bisa masuk ke surganya Allah. Kemudian, nah teman-teman, kira-kira di kehidupan sehari-hari teman-teman, apa ya yang menjadi bukti bahwa Allah itu ada? Nah, salah satunya adalah ya penciptaan alam semesta. Ketika malam teman-teman bisa melihat langit kan ya, teman-teman bisa melihat bintang, teman-teman bisa melihat bulan, kemudian jika siang teman-teman bisa melihat matahari ya teman-teman. Nah, itu semua adalah bukti bahwa Allah itu ada ya teman-teman. Dan kita harus yakin teman-teman ya, siapa lagi yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman bisa melihat pemandangan seperti sawah ya, seperti sungai, itu semua yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala ya. Teman-teman harus meyakini hal tersebut ya. Nah,
Kemudian ya, teman-teman. Allah Maha Esa. Arti dari Maha Esa ya, teman-teman. Artinya Allah itu satu ya, teman-teman. Ya. Esa artinya satu ya. Artinya, teman-teman, tidak ada ya, tidak ada Tuhan selain Allah ya, teman-teman ya. Artinya teman-teman harus menyembah kepada Allah ya. Ketika teman-teman beribadah niatnya kepada Allah, ketika teman-teman bersedekah ya, teman-teman juga harus berniat kepada Allah. Nah, ciri-ciri orang yang beriman ya, teman-teman ya, bersifat jujur ya, dan mengakui bahwa Allah itu satu. Kemudian tadi yang menyembah dan berdoa hanya kepada Allah. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Kemudian ya, bukti dari Allah itu satu ya, teman-teman, bahwa Allah itu satu dan tidak Tuhan selain Allah adalah teman-teman sendiri ya. Contohnya teman-teman sendiri. Teman-teman bisa lahir ke dunia, siapa yang menciptakan? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian sungai ya, penciptaan sungai, kemudian sawah dan lingkungan sekitar teman-teman. Kalau bukan Allah yang menciptakan. Nah, teman-teman, di sini ya, bukti bahwa Allah itu satu ya, teman-teman ya, bisa pahami ya dari contoh dari Bapak tadi ya. Teman-teman bisa lahir di dunia ya, teman-teman ya. Kemudian kita diberi mata, diberi telinga. Itu semua Allah yang menciptakannya. Allah yang memberi itu semua. Kemudian ya, teman-teman harus yakin ya, harus yakin bahwa Allah itu ya Tuhan semesta alam. Allah itu adalah pencipta langit dan bumi dan seisinya. Selanjutnya, teman-teman, nah, kita masuk ke pengumpulan tugas. Nah, teman-teman, itu tadi ya penjelasan dari Bapak ya. Kemudian masuk ke pengumpulan tugas ya. Nah, teman-teman harus mengerjakan tugas dari Bapak ya. Seperti biasa, bisa mengerjakan di buku tulis ya, ataupun di buku mata pelajaran pendidikan agama Islamnya. Kemudian ya, tugas harus dikumpulkan di sekolah ya, teman-teman. Dan jangan lupa menulis nama lengkap dan kelasnya. Nah, untuk tugas sendiri ya, teman-teman silakan mengerjakan ya latihan soal halaman 46 bagian A dan halaman 47 bagian B. Selamat mengerjakan ya, teman-teman. Semangat ya. Kemudian terima kasih teman-teman sudah menonton video dari Bapak ya sampai dengan selesai. Semoga teman-teman bisa menangkap pembelajaran dari Bapak ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.